Taib, meteor ini jatuh, semua teknologi musnah. Ketika menghantam laut, kata Michel Penn, kekuatan ledakannya yang sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir itu menjadikan hadirnya tsunami setinggi 230 meter. Bila jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, kutub itu akan meleleh. Maka permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Banyak sekali kota-kota besar di muka bumi yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam, termasuk Jakarta, Chicago, New Zealand, dan kota-kota besar lainnya. Kemudian apabila jatuhnya di daratan, maka ini yang paling pas dengan terjadinya dukhan. Ini yang paling pas dengan terjadinya dukhan. Sebab apa? Ketika jatuhnya ke daratan, kekuatan ledakannya yang teramat dahsyat, radius dari titik jatuhnya ke 100-200 km, seluruh makhluk hidup akan langsung menguap menjadi karbon. Kemudian bumi akan mengalami kecekungan yang sangat dalam. Kemudian partikel-partikelnya membumbung ke langit dalam bentuk kabut, debu yang teramat sangat tebal lagi, panas. Dan inilah yang disebut dengan dukhan. Tebal, panas. Gelombang kejut dari ledakan tadi menghasilkan kekuatan laju secepat 800 km per jam. Bayangkan kecepatannya. Maka partikel-partikel yang tebal tadi membumbung ke udara, menutupi langit dengan segera membungkus bumi. Bumi akan gelap gulita 40 hari 40 malam, kata Rasul. Bumi akan gelap gulita 40 hari 40 malam. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, bagaimana 40 hari 40 malam tanpa cahaya? Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Nabi mengatakan, sholat kalian kira-kirakan saja ketika itu. Siapapun yang berusaha melihat, walaupun telapak tangannya didekatkan ke wajah seperti ini, dia tidak akan mampu melihat apa-apa, gelap gulita. Setelah matahari kembali nampak, dukhan tersisih, ya, kita akan dikejutkan dengan pemandangan lain. Apa itu? Bumi akan diselimuti oleh debu yang sudah mengendap ke daratan, tebal di mana-mana. Bangkai-bangkai berserakan, bangkai-bangkai burung, bangkai kucing, bangkai anjing, binatang, dan banyak tanam-tanaman yang juga mati. Bayangkan 40 hari 40 malam nggak ada cahaya matahari, dan itu panas, Pak. Saking panasnya, kata Rasul, seluruh orang kafir di muka bumi ini melepuh kulit mereka. Jadi orang-orang kafir yang nggak sempat menyelamatkan diri, mereka akan melepuh seperti kita masuk open, Pak. Orang Islam yang banyak buat dosa sebelum itu terjadi, amalnya sedikit, imannya tipis, sama tersiksanya dengan orang kafir. Tapi orang beriman yang imannya bagus, ketika itu terjadi, amal solehnya sebelum itu banyak, dia akan selamat. Kesimpulannya seperti itu. Nah, kaum muslimin, dengan alasan inilah Nabi perintahkan kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Startnya, kata Nabi, saat fitnah Syam membara. Fitnah Syam yaitu pembantaian di Syria, peperangan dan kegaduhan, penghancuran negeri-negeri dan kota-kota di Syam saat ini. Nabi perintahkan saat itu kamu harus berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Menjelang datangnya meteor dan dukhan terjadi, kita sudah diperintahkan memperbanyak amal soleh. Karena inilah yang akan menjadikan kita tahan, Pak. Kata Rasulullah SAW, siapa yang amal solehnya banyak sebelum ini terjadi, apabila dukhan terjadi, dia akan selamat. Dia hanya seperti terserang flu dan demam sedikit saja. Terserang flu dan demam. Tapi orang-orang kafir, Pak, kulit mereka melepuh semuanya. Dari hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Yang benar-benar akan selamat di antara orang kafir mungkin sudah 9 negara sekarang yang ketahuan sudah mempersiapkan bunker-bunker raksasa bawah tanah, Pak, di kedalaman 30-300 meter. Amerika sudah menyelesaikan 6 bunker raksasa. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Dan sudah disiapkan fasilitas hidup oleh Amerika di dalam itu, mulai dari obat-obatan, makanan, segala macamnya, untuk 500.000 manusia dan bisa bertahan selama 1 tahun. Dan ini pas, nanti dalam hadis di sini, Rasul menyebutkan kepada umat Islam, apabila kamu menyaksikan di atas langit selama 3 hari sampai 1 minggu, melintas terus bintang berekor atau meteor, maka perintah Rasulullah adalah persiapkanlah makanan untuk dirimu dan keluargamu selama 1 tahun.
Ada pesan yang khusus dari Nabi Muhammad SAW. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tentang tanda-tanda Dajjal sudah nampak. Dukhan juga sudah ada tanda-tandanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menjelang ini wahai hamba-hamba Allah, kehidupan di muka bumi akan dipenuhi oleh peperangan, pembantaian, musibah demi musibah, bencana demi bencana.